dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren, Pak? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih, Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hikmat Islam, azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC.MHI Hafizahullahu Ta'ala. Dan seperti biasa juga kami direlay atau disiarkan oleh beberapa stasiun radio, di antaranya Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amubah Pangkal Pinang, dan terakhir Radio Mas FM Seragen. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala langsung dari Temanggung, Jawa Tengah. Kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, nasykurullah ta'ala. Alhamdulillah, barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz sudah bisa live pada hari ini Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga Ustaz. Amin. Amin. Ikhwati Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa mengajukan pertanyaan seputar pendidikan Islam. Anda bisa menghubungi di layanan telepon kami di 021 2123 2333, di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz, mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Insyaallah. Baik, bismillah. Kita bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Dari Agasta Rizky Maulana di Tulung Agung, Jawa Timur, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ahsanallahu Ustadz, apakah boleh menaruh mushaf di saku pakaian atau celana? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan, Ustadz. Nah, Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yauminal qiyamah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini adalah hari 1 Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berada di bulan yang mubarak, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan padanya Al-Quranul Karim, bulan yang dinanti-nanti oleh para sahabat karena keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan abwabu as-sama', Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan abwabu ar-rahmah, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan abwabu al-jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lampau. Kemudian yang diriwayatkan, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melakukan qiyam dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosanya yang telah lampau. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan dan mengambil barakah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, di antaranya adalah dengan
as-siyam dan juga qiyam, juga membaca Al-Quran. Jadi ada pertanyaan tentang bolehkah kita meletakkan atau membawa mushaf Al-Quran di dalam saku, ya, misalnya saku jubah atau saku baju atau bahkan saku celana. Pada dasarnya mushaf Al-Quranul Karim diletakkan pada tempat yang baik, ya. Dan insya Allah al-jaib atau saku biasanya juga untuk meletakkan sesuatu yang baik, ya. Terutama adalah saku seperti saku baju kita ini misalnya, atau saku misalnya ada di samping baju kita misalnya, ya, di dalam jubah misalnya, maka para ulama mengatakan bahwa hukumnya boleh, ya, kita meletakkan mushaf di saku-saku tersebut, ya. Bahkan mushaf-mushaf yang kecil itu kemudian diistilahkan sebagai mushaful jaib, ya, mushaf yang memang pas untuk diletakkan di kantong. Tentu maksudnya adalah hanya untuk membawa dan memudahkan kita membaca terhadap mushaf dimanapun kita berada dan kapanpun kita inginkan, bukan untuk keperluan-keperluan yang lain seperti tamimah, maka tentu berhukum lain. Akan tapi yang perlu diperhatikan kaum muslimin dan kaum muslimah jemaah yang dirahmati Allah, bahwa meletakkan mushaf misalnya di bagian samping dari pakaian perlu kita menjaganya dari kondisi jangan sampai misalnya dia kena punggung kita atau bahkan waktu kita duduk, ya, kemudian dikhawatirkan akan terkena di bagian bawah. Tentu ini adalah alal aqal minimalnya makruh, bahkan sebagian ulama mengharapkannya. Imam Nawawi rahimahullahu taala bahkan menjelaskan bukan mushaf Al-Quran, bahkan kitab-kitab yang isinya adalah ilmu, ya, juga tidak boleh seperti itu, ya. Maka mushaf Al-Quran misalnya dibuat bantal untuk tidur. Kadang orang membaca Al-Quran, ya, kemudian dia ngantuk, ya, kemudian dia letakkan di dekat kepalanya, kemudian seperti untuk bantalnya, maka ini adalah yuhram, ya. Dikatakan bahwa Imam Nawawi menjelaskan yuhramu tawassuduhu bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haram, bahkan menjadikannya sebagai bantal dari kitab-kitab ilmu itu juga haram, ya. Jadi kita perlu tetap menjaga bagaimana Al-Quran itu supaya tetap muhtaram, supaya tidak diletakkan pada tempat yang kemudian orang merasa bahwa itu tidak pantas baginya, ya. Misalnya sejajar dengan kaki misalnya, ya, atau di bawah kemudian diletakkan di atasnya berbagai justru benda yang lain, yaitu adalah termasuk perkara-perkara yang harus kita jauhi. Atau menjadikan Al-Quran untuk sandaran misalnya, ya, maka itu adalah termasuk yang tidak diperkenankan oleh para ulama, ya. Jadi secara umum meletakkannya di saku, baik saku baju ataupun saku gamis ataupun bahkan saku celana, selama kita bisa menjaga untuk tetap terjaga dengan baik, maka insya Allah secara hukum boleh. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk bisa senantiasa membaca Al-Quran. Tapi Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mohon izin. Bismillah.
Pertanyaan dari Muhammad Aditya Pratama di Kepulauan Bangka, Belitung, Ustadz. Nah, Bismillah, Ustadz. Ana mau bertanya tentang rezeki. Rezeki itu apakah bagian dari qada atau qadar ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron, jazakallahu khairan. nah. Ya. Rezeki Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mendapatkan sebuah hadis yang menjelaskan akan hal ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, tatkala beliau mengabarkan bahwa manusia itu inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, bahwa salah satu di antara kalian, artinya semua manusia itu ya dikumpulkan penciptanya itu ya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik ya, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik ya, thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfuhu fihi ruh ya, kemudian dikirimkan kepadanya al-malak, yaitu malaikat, kemudian ditiupkan kepadanya ruh. Nah, kemudian yang menjawab pertanyaan tadi, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan dengan 4 perkara ya, bikati rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun, yaitu dengan diperintahkan untuk dituliskan rezekinya, dituliskan ajalnya, dituliskan amalannya, dan dituliskan apakah dia itu akan menjadi seorang yang sengsara atau seorang yang bahagia, syaqiyun au sa'idun. Dari 4 perkara yang diperintahkan kepada malaikat untuk menuliskannya, yang pertama adalah rezeki ya. Jadi rezeki itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang seberapa banyak dia akan mendapatkan, tidak akan terluput dari seorang manusia rezekinya ya sampai dia meninggal ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada masing-masing orang ya. Mengimani rezeki maka seperti mengimani tentang takdir, karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wala yazidu fil rizqil ana'u, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan tidak akan menambah rezeki ya susah payah orang ya. Artinya memang pada dasarnya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki manusia, rezeki semua makhluk, rezeki yang ada di langit, rezeki yang ada di laut, rezeki yang ada di darat, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena mengimani rezeki adalah mengimani salah satu di antara takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana juga kita mengimani takdir dengan kita melakukan amal usaha ya. Seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau semua sudah ditakdirkan, maka mengapakah kita harus melakukan amalan-amalan perbuatan, untuk apa? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Beramallah maka seluruhnya akan dimudahkan untuk sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Ya, tugas kita adalah kita beramal. Tugas kita mencari rezeki, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita mencari rezeki ya.
Dan pencarian kita terhadap rezeki itu adalah bagian dari sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an hayya'a lahu asbabahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala juga jadikan sebab-sebabnya, ya. Kita menjadi orang yang mengetahui hukum karena kita belajar hukum, karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar hukum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sehingga kita mengetahui hukum. Kita nggak tahu rezeki kita sebanyak apa, kita nggak tahu rezeki kita berupa apa saja. Yang kita tahu adalah kita berusaha untuk mencari dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu himasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang terbang di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang. Ya. Jadi tawakalnya burung-burung itu mereka mencari rezeki, mereka tidak tahu di mana mereka akan mendapatkan rezeki, ya mereka berusaha, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala ya jadikan perut mereka dalam keadaan kenyang di petang hari karena sudah melakukan usaha-usaha dan upaya ya. Jadi itulah yang kita lakukan. Kita mencari kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kewajiban seorang hamba adalah antara sabar dan syukur ya. Sabar bila ada kesulitan-kesulitan dan syukur atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya ya, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan ketika dia lapang ya. Demikian pula ketika dia sempit dia juga tetap berada di dalam pahala ya. Maka tugasnya adalah antara sabar dan syukur. Jadi itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu seperti apa secara detail ketentuan-ketentuan tersebut, namun semuanya pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Ya. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin ya, karena masing-masing sudah mendapatkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz dari website. Dari hamba Allah di Jawa Barat, di Bekasi, Jawa Barat, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya sudah berangkat haji, namun mau bertanya, lebih baik mana Ustaz, membadalkan haji untuk orang tua yang sudah meninggal dan belum haji orang tuanya maksudnya, atau saya berikan untuk orang yang kurang mampu berhaji? Apakah jika saya meniatkan ke yang kedua, orang tua saya bisa mendapatkan pahalanya juga, yaitu mendapatkan 2 pahala seperti itu, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang
badal haji, ya. Apakah yang lebih baik dia menghajikan untuk orang tuanya yang belum berhaji, ya, atau dia berikan kepada orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Pertama kali, alhamdulillah, kalau rukun Islam itu sudah ditunaikan untuk dirinya sendiri, karena itulah yang paling penting, ya. Bunyan Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Jadi kewajiban itu sudah terpenuhi, walillahi alhamd, ya. Kemudian sekarang ada kelebihan rezeki, ya. Apakah ya hendak dia lakukan dengan kelebihan rezeki itu, ya. Jadi suatu hari ada seorang wanita, ya, seorang wanita sahabiyah. Beliau itu berasal dari Juhainah, ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Sesungguhnya ibuku, ya Rasulullah, bernazar untuk berhaji, namun, ya, sampai beliau meninggal beliau belum melaksanakan nazar tersebut. Maka sahabiyah dari Juhainah ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ahujju anha, bolehkah aku atau apakah aku mesti menghajikannya? Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am, hujji anha, ya, hajikanlah dia, ya. Ara'aiti law kana ala ummuki dainun akunti qadiyatan atau qadiyataha atau qadiyatahu, ya, atau kamu sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu itu punya hutang, apakah engkau harus membayarnya? Ya, mestinya demikian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Oqadallaha fallahu ahaqqu bil wafa." Penuhilah itu hutang terhadap Allah. Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi, ya, tanggungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya. Dan hadis ini menjadi satu tuntunan di mana, ya, nazar itu yang merupakan ibadah dan qurbah yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak terpenuhi oleh seseorang, maka kemudian dipenuhi oleh mereka yang bisa memenuhinya. Dalam hal ini masalahnya adalah haji. Dalam masalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata kepada salah seorang sahabat, ya, yang ingin menghajikan saudaranya yang namanya Tubrumah, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa engkau harus haji terhadap dirimu sendiri dulu, ya. Hujjah nafsika thumma hujjah Tubrumah. Haji dulu untuk dirimu, kemudian berhajilah atas nama Tubrumah, ya. Nah, di antara fawaid, di antara faedah-faedah yang dapat kita petik dari hadis-hadis tersebut adalah disyariatkannya birrul walidain, ya. Di antara bentuk birrul walidain terhadap yang sudah meninggal itu adalah dengan menyelesaikan tanggungan-tanggungan seperti hutang atau nazar, ya. Wallahu ta'ala, berdasarkan petunjuk tersebut, maka sebaiknya kelebihan harta itu adalah untuk menghajikan orang tuanya.
Adapun siapakah yang melaksanakannya, dia bisa laksanakan sendiri. Kalau dia seorang wanita berarti dia harus pakai mahram. Bisa juga yang melaksanakannya adalah suaminya. Bisa juga yang melaksanakan adalah anaknya yang laki-laki misalnya, kalau semuanya itu sudah berhaji. Ya. Gimana? Adapun belum berhaji, ya, maka ya, tidak berlaku di sini badal seperti itu. Ya. Boleh dia membadalkan melalui orang lain. Ya. Dia minta kepada seseorang untuk menghajikan atas nama orang tuanya, sehingga nanti disebutkan nama orang tersebut, ya, ketika mengucapkan talbiyah, ya, an fulan, ya, bin fulan misalnya, ya, atau an fulan binti fulan misalnya, ya. Jadi wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat adalah dia gunakan untuk menghajikan orang tua bila orang tuanya belum berhaji. Yang melaksanakannya bisa dirinya, bisa orang lain, dengan syarat yang melaksanakan tersebut meniatkan untuk orang tuanya dan sudah berhaji bagi yang melaksanakannya. Jadi itu wallahu ta'ala alam lebih utama dan termasuk birru al-walidain. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan Alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita angkat dahulu Ustaz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Hendra di Aceh ya Pak? Hendra di Banda Aceh Ustaz. Oh iya, bertanya Ustaz ya. Pertanyaannya Pak. Ya, gini Ustaz, mana yang benar tata cara salat tarawihnya yang sebenarnya, meskipun kalau jumlahnya 11 dengan witir, 4-4-3 witirnya, 2-2-2 1 witirnya, atau 2-2-3 witirnya? Karena saya jumpa di masjid begitu Ustaz, beda-beda gitu. Ada 4-4-3, ada 2-2 witir 1, ada juga 2-2 witirnya 3. Itu satu pertanyaan. Nah, yang kedua, ada juga saya lihat fatwa dari Ormas, apakah kita boleh ganti bayar zakat fitrahnya dengan uang saja Ustadz? Begitu Ustadz pertanyaannya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Hendra di Aceh sudah menelpon. Bagaimana Ustaz? Bisa terdengar jelas Ustaz pertanyaan Ustaz ya? Nah. Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, ada dua pertanyaan dari saudara kita di Banda Aceh tadi, hafizahullahu ta'ala. Yang pertama berkaitan dengan tata cara sholat tarawih, dan yang kedua berdasarkan yang berkaitan dengan zakat fitri. Adapun yang pertama yang dipertanyakan adalah tata caranya jika 11 rakaat, ya. Karena memang Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya tentang bilangan atau jumlah sholat tarawih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau radhiyallahu taala anha mengatakan baik di Ramadan atau di luar Ramadan, ya, la yazidu ala ihda asyarata rakaatan, tidak menambah atau tidak lebih dari 11 rakaat, ya. Kemudian dari riwayat beliau juga mengisyaratkan tentang sebagian tata cara itu. Namun wallahu ta'ala alam, sebagaimana dijelaskan oleh ulama pada keumuman sholat sunnah malam, ya, sholatul laili matna matna, bahwa sholat malam itu 2 rakaat, maka dilaksanakan 2 rakaat itu lebih utama,
ya. Nah, bagaimana dengan witirnya? Ya, witirnya juga apakah kemudian 2 rakaat salam kemudian ditambah 1 rakaat salam atau langsung 3 ya, tanpa tahiyat awal atau tasyahud awal ya. Kedua-duanya adalah cara yang diperkenankan ya. Baik 2 rakaat kemudian salam atau 3 rakaat langsung salam. Yang jelas kalau 3 rakaat langsung salam maka tidak menggunakan tasyahud awal, karena itulah makna tidak sama dengan sholat maghrib ya. Adapun mau dibuat 2 rakaat kemudian 1 rakaat itu juga baik, wallahu ta'ala alam. Kemudian berkaitan dengan yang kedua adalah kaitannya dengan zakat fitri ya. Apakah zakat fitri itu bisa dikeluarkan dalam bentuk qimah ya? Qimah itu artinya adalah harganya ya, diganti dengan uang ya. Nah, apabila kita kembali kepada riwayat dahulu para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, maka mereka itu mengeluarkan makanan pokok mereka ya. Ada yang mengeluarkan dalam bentuk syair, ada yang mengeluarkan dalam bentuk tamar ya, tetapi dikeluarkan sebagaimana makanan pokok saat itu, dan inilah mazhab jumhur al-ulama kecuali al-Hanafiyah ya. Jadi memang dalam al-Hanafiyah dibolehkan ikhraju qimah untuk zakatul fitri itu, tetapi mayoritas para ulama dan juga berdasarkan zahir hadisnya maka sebaiknya dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok ya. Dan makanan pokok setempat di tempat kita misalnya beras, maka kita keluarkan dalam bentuk beras ya. Adapun teknis misalnya seseorang menitipkan uang tetapi nanti untuk diberikan beras, maka itu tidak masalah, karena itu hanya merupakan taukil di mana nanti dia meminta untuk dibelikan beras dan dikeluarkan dalam bentuk beras ya. Itu hanyalah masalah teknis, tapi pada dasarnya dia mengeluarkan dalam bentuk makanan pokok, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Hendra di Banda Aceh, semoga bermanfaat jawabannya. Dan kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari website Ustaz. Bismillah, dari Maulana di Karanganyar, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukumnya bila ada orang yang mendapatkan bantuan atau beasiswa dengan cara meminta kepada orang yang berkuasa di wilayah tersebut tanpa melalui seleksi seperti umumnya? Apakah itu termasuk riswah atau hanya rekomendasi ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Syukron, jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Dilarangnya riswah itu karena membenarkan sesuatu yang salah ya. Praktek yang salah kemudian dibenarkan, ihqaqul batil itu adalah riswah, maka ini adalah sesuatu yang dilarang ya. Beasiswa yang tadi ditanyakan ya, misalnya satu lembaga tertentu menyediakan beasiswa, pasti dia mempunyai prosedur ya, mempunyai tata cara bagaimana mendapatkan beasiswa itu ya. Bisa jadi ada tata cara yang lebih dari satu ya, tetapi memang
adalah legal, artinya memang diatur sedemikian rupa, memang tata caranya seperti itu. Selama tidak ada makna tadi, ya, melanggar aturan, ya, maka itu insya Allah merupakan hak yang dia bisa terima. Tetapi kalau ada makna-makna tadi tanpa seleksi itu, padahal semuanya harus seleksi, disitulah kita perlu berhati-hati, ya, karena kita dikhawatirkan ya memakan harta dengan cara yang batil, ya. Dan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Sri Sumarni di Purwakarta, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sudah hampir 1 tahun ini anak kami dirumahkan dari pondok dan belajar online. Kami sebagai orang tua cukup sedih apabila kami juga tahu pondok-pondok yang lain sudah ada yang masuk dan itu jauh lebih aman. Anak kami main HP yang sebelumnya kami larang karena darurat karena mulai online, harus dianjurkan mulai online. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana supaya kami bisa menasihati anak kami supaya hanya belajar online lebih baik, Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya, salah satu di antara fitnah yang dihadapi orang sekarang adalah HP, ya, media sosial dan hal-hal yang semakna dengan itu, ya. Tak terkecuali di dalam hal ini adalah anak-anak kita, ya. Apalagi, ya, saat ini kita dihadapkan kepada kegiatan pembelajaran yang seringkali harus menggunakan HP. Ya, kita sih berdoa insya Allah semoga wabah ini semakin cepat hilangnya, dan sebagian juga sudah membolehkan dengan prokes menerapkan tatap muka sehingga menjadi solusi. Lepas dari itu, tetap saja bahwa HP adalah salah satu di antara peralatan yang kita harus mensikapinya dengan bijak, ya. Pertama, bahwasanya kita menunjukkan kepada anak-anak mempunyai komitmen jika ingin membuat komitmen bersama anak, ya. Apa maksudnya? Bahwa keteladanan dari kedua orang tua itu adalah sesuatu yang akan sangat mempengaruhi, ya, sikap anak terhadap apa yang kita perintah atau apa yang kita larang, ya. Artinya HP, kalau kita akan membatasi untuk anak, kita juga jangan terus-menerus memperlihatkan selalu memakai HP di hadapan anak, ya. Poinnya adalah dipahami bersama bahwa HP itu digunakan, ya, pada waktu tertentu, ya, dengan ketentuan tertentu. Nah, itu poinnya, ya. Jadi dia akan menggunakan HP tersebut, tetapi dia tahu aturannya, ya. Dia mengetahui batas waktunya dan dia mengetahui apa saja
yang boleh dia lakukan dengan HP tersebut. Ya. Jadi ini adalah komitmen dari orang tua. Insya Allah ya, dengan seperti itu anak juga memahami. Tapi kalau bertentangan, ya, dia merasa dilarang-larang, sementara dia juga melihat secara langsung orang tuanya tidak pernah lepas dari HP, maka ini tidak akan efektif di dalam kita memberikan peraturan atau meminta anak untuk komitmen. Kemudian tip yang kedua, ya, apabila tidak begitu percaya kita terhadap anak kita, artinya ketika menggunakan HP itu dimungkinkan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik baginya, maka di antara peraturannya adalah boleh menggunakan HP tetapi di tempat-tempat yang tidak jauh dari pengawasan kita. Contoh adalah ruang tamu, ya. Contoh adalah ruang belajar yang terpantau, ya. Tetapi menggunakannya sendiri dalam waktu lama di kamarnya tanpa pengawasan. Nah, ini adalah ya satu kondisi yang memungkinkan untuk menjelajah hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi perkara yang kedua ini juga penting, ya, kita menentukan tempat, ya. Kemudian yang ketiga, ya, lakukan kerjasama dengan sekolah, ya. Segala kesulitan pembelajaran jarak jauh, segala efek negatif dari pembelajaran jarak jauh, termasuk penggunaan gadget, ya, itu tidak bisa serta-merta diselesaikan oleh orang tua, ya. Ikut serta dalam hal ini adalah sekolah, karena itu adalah bagian dari pendidikan. Lakukan kerjasama bagaimana menangani masalah-masalah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik. Wallahu Ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan kembali, Ustaz. Dari Umu Wais di Kalimantan Barat, Pontianak. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apakah sikap ana salah dan berlebihan? Karena ana lebih suka menyendiri dan terkadang pun kalau ana kajian, ana lebih banyak diam di saat para ahwat berkumpul. Apakah ini sikap berlebihan, Ustadz? Yang ada pada diri ana lebih menyukai menyendiri. Alasannya karena dengan menyendiri ana lebih suka untuk memperbaiki diri ana. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu akan berbalik kepada lawannya, ya. Ya, jadi ini satu kenyataan yang terjadi, ya. Maka segala sesuatu kita harus melakukannya dengan tidak berlebih-lebihan, ya. Insya Allah bahwa setiap orang mempunyai cara untuk memanage dirinya, ya, baik dengan cara sendiri ataupun dengan cara bergaul. Dan dua-duanya dibutuhkan. Orang bergaul tetapi berlebih-lebihan, ya, maka bisa bermudarat baginya, ya. Orang menyendiri tetapi berlebih-lebihan juga bisa bermudarat kepada dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya bersabda dalam sebuah hadis, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum
khairun minal ladzina lam yukhalid an-nas wa la yusbir ala adahum. Ya. Orang yang bergaul dengan manusia, ya, dengan orang lain, ya, dan sabar dengan gangguan-gangguan mereka, ya, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan mereka. Ya. Jadi mukhalatah itu adalah sesuatu yang ada di dalam pembentukan kepribadian seseorang. Ya. Kadang-kadang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri seseorang itu diketahui dengan cara dia bergaul pada orang lain. Ya. Bahkan di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, kalau manusia itu butuh kepada orang lain adalah keberadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi saja butuh kepada sahabat, ya. Nah, cuma segala sesuatu yang berlebihan itu nanti akan berbalik, ya. Ya. Maka ada yang disebut dengan fudulul kalam, berlebih-lebihan di dalam berbicara, fudulun nazar, berlebih-lebihan di dalam memandang, ya. Ya, itu semuanya adalah hal-hal yang berlebih-lebihan. Kalau sesuatu itu sudah berlebih-lebihan, maka kita harus menguranginya. Ya. Ya. Demikian juga ketika kita menyendiri. Ya. Menyendiri ada waktunya. Toh kita di rumah juga kita menyendiri, kan gitu. Ketika kita berada di majelis, berarti kita bersama dengan yang lainnya. Ya, bukan berarti saya menganjurkan untuk kemudian bicara sendiri di dalam majelis, tentu tidak. Maksudnya adalah bahwa di dalam majelis itu salah satunya adalah ketika kita berarti berkesempatan untuk bertemu dengan sahabat, bertemu dengan kawan, bertemu dengan sama-sama ingin menuntut ilmu dan segala sesuatu, ya, yang dibutuhkan di dalam bergaul, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk memilih teman yang baik. Artinya kita butuh terhadap pertemanan, kita butuh terhadap berbicara dengan yang lainnya, ya. Ya. Dan usahakan memang pada pembicaraan-pembicaraan yang baik dan benar, karena petunjuk hadisnya adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Ya. Kalau ternyata dominannya adalah nggak bermanfaat, kita sendiri juga tidak mampu untuk memberikan nasihat, ya memang lebih baik diam, ya. Agak memisahkan diri supaya tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang misalnya dilarang, boleh saja, ya. Ala kulli hal, segala sesuatu itu kita perhatikan jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, insya Allah kita lebih selamat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Tapi Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallah. Bismillah, dari Raihan Abdurrahman Rashid di Mojokerto, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana sikap seorang siswa yang di sekolahnya ada tugas bermain alat musik? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas
berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya, yang menandaskan akan bahaya, ya, musik yang berbarengan dengan lagu-lagu, ya, karena itu adalah merupakan lahwal hadis, ya, yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai al-ghina, ya. Maka kita bersyukur apabila orang sudah mulai banyak yang sadar, ya, bahkan para musisi, ya, yang ternyata melihat sisi-sisi negatif begitu banyak pada perkara-perkara tersebut, ya, mulai meninggalkan itu, ya, dan kemudian melakukan aktivitas-aktivitas pengganti yang bisa jadi aktivitas-aktivitas penggantinya itu adalah masih berkaitan dengan seni, bisa juga tidak lagi berkaitan dengan seni, ya. Jadi seni itu tidak terbatas kepada musik ataupun lagu yang jelas-jelas banyak mudaratnya, ya. Tapi juga bisa digantikan dengan perkara-perkara yang lain, ya. Saya tidak bisa memberikan masukan yang mungkin pas terhadap saudara kita yang bertanya di dalam masalah ini, ya. Akan tapi intinya adalah sesuatu yang haram itu sebisa mungkin ditinggalkan, ya. Kemudian dalam hal kita terpaksa melakukan sesuatu, ya, maka kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagus lagi kalau kita memang tadi memberikan satu alternatif bahwa, ya, seni itu tidak hanya terbatas kepada musik dan lagu, apalagi mudaratnya sudah jelas-jelas banyak sekali, ya. Itu lebih baik apabila kita bisa memberikan alternatif dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita yang terindah adalah Al-Quranul Karim, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk membaca Al-Quranul Karim dengan suara yang bagus, disuruh untuk zayyinu aswatakum, ya, di dalam masalah qiraah Al-Quranul Karim, ya. Dan juga insya Allah banyak perkara-perkara yang guru seni, ya, itu lebih paham tentang ragam dan macamnya, ya. Sehingga kalau dia bisa memberikan alternatif lain dengan tugas yang lain dan juga bisa dilaksanakan penilaian dengan kaidah penilaian yang ada, ya, biasanya kan dinilai misalnya pengucapan, ya, dinilai tentang keterampilan, ya, dinilai misalnya tentang keindahan, ya, dan pemahaman terhadap teori, ya, maka insya Allah kalau didapatkan ganti itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat dan jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan alhamdulillah pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz, sudah bisa live pada hari ini Ustaz. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Hikmatul Islam, azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami informasikan kembali untuk jadwal live interaktif besok sore insya Allah bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala pukul 16.00 atau jam 4 sore dengan pembahasan live interaktif fikih ibadah.
Dan insya Allah juga untuk Kamis pagi jam 6 pagi bersama Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan konsultasi Islam. Demikian live interaktif pada hari ini. Kami yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.